Halo Sobat Dapurani semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini menunya saya bikin sambal ya. Sambal untuk stok kita nanti di bulan puasa Ramadan. Ini aku bikin sambal baby cumi. Nah, ini sambal favorit aku. Ini enak banget. Ini juga sambalnya tuh awet ya. Awet sampai bisa, kalau untuk sambal baby cumi ini bisa sampai 2 bulan gitu ya, walaupun tanpa pengawet. Jadi memang awet banget. Yang penting itu adalah kita teknik untuk memasaknya ya. Nah, kemudian ini ada juga aku bikin sambal teri Medan. Nah, ini juga sambal kesukaanku. Ini sambal teri Medan. Ini bisa untuk stok nanti kita ya di bulan puasa Ramadan nanti. Dan kemudian ini ada sambal pete. Nah, aku paling suka itu makan pete karena aku suka banget ya sama pete. Enak banget ini pete. Nah, kemudian ini ada sambal bawang. Ini sambal bawang ala Burudi. Ini juga sambal favorit aku. Nah, ini enak banget. Ini juga awet lama ya. Jadi bisa untuk stok kita nanti di bulan puasa Ramadan. Rasanya juga enak, jadi cocok banget ya. Dan kemudian ini ada sambal ijo. Nah, sambal ijo Padang ya. Ini juga enak banget. Ini juga bisa awet lama ya. Jadi mantep banget deh pokoknya kalau untuk stok kita nanti ya. Nah, oke, kita langsung nonton videonya ya, bagaimana cara membuat sambal ijo, sambal bawang, sambal baby cumi, sambal teri Medan, dan juga sambal pete yang gampang banget, yang pasti juga awet lama ya. Jadi bisa untuk ide jualan, yang pasti cocok banget untuk stok kita di bulan puasa Ramadan ini. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita bikin untuk sambal bawangnya dulu. Yang pertama ya, ini ada 100 gram cabai rawit, ini aku gunakan. Kemudian ada 100 gram bawang merah. Kemudian ada 2 siung bawang putih, gunakan yang ukuran kecil aja ya. Kemudian ada 3 gram, kurang lebih 1 sendok teh terasi. Nah, untuk bawang merahnya ini aku iris tipis aja, jadi tidak aku ulek ya, jadi supaya nanti itu bisa kelihatan gitu bawangnya, jadi kelihatan kayak transparan, bagus gitu seperti sambal bawangnya Burudi ya. Jadi memang bikinnya seperti ini. Dan ini selesai, sisihkan dulu. Nah, kemudian kita panaskan wajan, tambahkan 100 ml minyak goreng ya. Kita akan menggoreng bahan-bahannya. Nah, kemudian kita masukkan untuk bawang putih, kita goreng sampai layu ya, sampai layu kecoklatan gitu. Jadi bawang putihnya jangan terlalu banyak ya, kecil-kecil aja, 2 nggak apa-apa. Kalau agak besar ya 1 aja cukup. Kemudian masukkan cabai rawitnya. Terus kemudian kita goreng sampai layu saja ya. Nah, sampai layu saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, selesai. Nah, kemudian ini aku siapkan cobek. Ini aku tidak gunakan cobek, aku gunakan lumpang. Aku masukkan ke dalam lumpang seperti ini. Kalau kalian nggak ada, boleh gunakan cobek aja. Kemudian aku juga tambahkan terasinya. Dan aku haluskan semua bahannya. Nah, kurang lebih seperti ini saja ya, tidak terlalu halus sekali ya. Kemudian kita kembali ke wajannya, kita tambahkan lagi 50 ml minyak goreng ya. Kemudian kita masukkan irisan bawang merahnya, kita akan goreng bawang merahnya. Nah, goreng bawang merahnya itu sampai layu dan harum. Jangan sampai terlalu kering ya, jadi cukup layu aja dan harum. Jangan terlalu kering. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini selesai, tidak terlalu kering. Dan kemudian kita masukkan cabai rawit yang sudah dihaluskan tadi. Kita campur langsung jadi satu di sini. Jadi cara bikinnya itu seperti ini ya. Ini kita goreng sampai warnanya sedikit gelap ya. Kita tambahkan 100 ml air. Biar matang sempurna, kita tambahkan air ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vetsin atau penyedap rasa dan 3/4 sampai 1 sendok teh garam, dan kemudian setengah sendok makan gula pasir. Sesuaikan dengan selera ya untuk tingkat asin dan manisnya. Aku tambahkan lagi 50 ml minyak goreng. Kita goreng lagi sampai matang dan berwarna lebih gelap. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Jadi diaduk terus ya supaya nggak gosong. Diaduk-aduk kayak gini supaya warnanya nanti cantik gitu. Jadi ini kurang sedikit lagi.
Nah, sampai keluar minyaknya tuh kayak gini warnanya ya. Nah, selesai, matikan apinya, dan ini sambal bawangnya sudah jadi. Nah, ini dia sambal bawangnya sudah siap untuk dinikmati. Nah, kita tunggu dingin dulu ya. Kalau ingin dikemas untuk dijual, kita masukkan dalam botol, kita tunggu dingin dulu. Nah, kemudian kita bikin sambal baby cuminya. Untuk sambal baby cumi aku siapkan 300 gram baby cumi yang kecil-kecil banget ya ini ya. Kemudian aku tuang air panas secukupnya sampai terendam gini. Nah, rendam sampai baby cuminya itu agak lunak ya. Nah, setelah direndam baby cuminya ini kan sudah lunak, kemudian kita cuci bersih dan sambil kita remas-remas kayak gini ya untuk nyucinya itu. Sambil diperas. Nah, ini setelah dicuci bersih kita sisihkan dulu baby cuminya. Kita siapkan untuk bahan bumbunya, bahan sambalnya ini ada 100 gram bawang merah. Sudah dikupas ya bawang merahnya ya. Kemudian ada 50 gram bawang putih. Kemudian ada 100 gram cabai rawit. Kemudian ada 50 gram cabai merah besar. Ini boleh dibuang bijinya, boleh tidak. Kemudian ada 50 gram tomat. Jadi satu ini beratnya itu 50 gram ini tomat ini ya. Kemudian bahan lainnya ini ada 2 batang serai. Kita ambil putihnya saja ya, bagian dalamnya aja yang putih banget itu ya untuk serainya. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk purut ukuran sedang aja untuk jeruk purutnya. Kemudian ada 2 lembar daun salam kurang segini ya, dan ada 2 ruas jari lengkuas. Nah, untuk tambahan biar lebih sedap. Nah, untuk serainya aku iris tipis aja. Diiris tipis aja. Ini kan yang bagian dalamnya kan lunak banget ya, jadi empuk gitu, nggak keras ya. Nah, selesai, serainya kita sisihkan dulu. Kemudian untuk daun jeruknya ini juga aku ambil yang muda daun jeruknya, kemudian aku iris tipis juga daun jeruknya, iris tipis-tipis aja, tipis sekali ya. Nah, kemudian untuk lengkuasnya, ini lengkuasnya aku parut aja atau boleh ditumbuk halus ya untuk lengkuasnya. Jadi biar aromanya itu sedap banget gitu, nggak cuma digeprek, cuma digeprek ya. Ini selesai, sisihkan dulu. Nah, untuk bawang merahnya ini aku iris sama seperti kita bikin sambal bawang tadi ya. Bawang merahnya aku iris tipis aja, jadi nanti biar nampak rekah gitu ya untuk sambalnya, biar nampak banyak gitu. Dan ini selesai ya, kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita panaskan 100 ml minyak goreng dalam wajan. Kita masukkan cabai merah, cabai rawit besar, dan bawang putih. Kita masukkan semua. Kita goreng sampai semuanya layu. Kemudian tambahkan juga untuk tomatnya. Kita goreng sampai semuanya layu. Kurang lebih seperti ini selesai, dan aku masukkan ke dalam chopper kayak gini. Nah, aku gunakan chopper kalau yang ini. Aku gunakan chopper aja karena kita butuhnya agak halus kalau yang ini, tapi nggak terlalu halus banget. Nah, kemudian kita tambahkan irisan serai, daun jeruk purut, dan juga parutan lengkuas. Kita masukkan semuanya. Kita akan haluskan semuanya jadi satu. Nah, kemudian tambahkan 5 gram terasi yang sudah dibakar biar lebih sedap ya. Terasinya kita bakar. Nah, kita akan haluskan dulu. Nah, haluskan semua bahannya ya. Nah, ini aku haluskan menggunakan chopper itu supaya lebih cepat. Tapi kalau kalian mau gunakan cobek, boleh dihaluskan pakai cobek ya. Nah, cukup seperti ini saja ya, tidak perlu terlalu halus banget ya. Kemudian kita kembali ke wajannya, kita tambahkan 50 ml lagi minyak goreng. Kemudian kita goreng baby cuminya yang sudah dicuci bersih tadi ya. Jadi baby cuminya itu kita goreng dulu, goreng sebentar saja, jangan terlalu kering. Ini aku tutup ya supaya tidak meletus-letus, karena biasanya itu kalau baby cumi itu kayak meledak-ledak gitu. Nah, sambil diginikan ya, seperti ini ya, kurang lebih ya, jangan terlalu kering. Matikan api sebentar saja, jangan sampai kering. Nah, cukupan kayak gini. Nah, baru kita angkat, kita tiriskan minyaknya. Kalau terlalu kering nanti alot, jadi nggak enak. Jadi jangan terlalu lama untuk menggorengnya, sebentar aja. Cuma memang kadang tuh meletus, kadang enggak gitu. Kayak apa sih, kena kayak nyiprat-nyiprat gitu ya minyaknya, daripada kita kena minyaknya kan sayang sekali. Nah, kemudian kita masukkan irisan bawang merah yang sudah diiris tipis tadi. Bawang merahnya kita goreng sampai layu.
Jadi kita goreng sampai layu. Nah, kurang lebih seperti ini sudah layu ya, jangan terlalu kering. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Jadi kita langsung masukkan bumbu-bumbunya. Nah, ini sebenarnya cepat banget kok kita bikin sambal-sambalan kayak gini. Dan ini aku bersihkan sisa bumbunya dengan 150 ml air ya. Jadi untuk tambahan supaya bumbunya itu benar-benar matang sempurna, tetap kita tambahkan air sedikit ya. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh vetsin atau penyedap, kemudian 1 sampai 1/4 sendok teh garam dan 1,5 sampai 2 sendok makan gula pasir, dan aku juga tambahkan 15 gram gula merah biar lebih sedap. Kemudian 2 lembar daun salam, jadi biar lebih harum enak gitu ya. Ini sudah hampir matang, warnanya sudah agak gelap gitu ya, kayak gini ya. Kemudian baru kita tambahkan baby cuminya yang sudah digoreng tadi. Nah, kita goreng lagi sampai sedikit lebih gelap warnanya ya, dan berminyak supaya sambalnya nanti bisa benar-benar awet lama gitu, jadi nggak mudah basi. Tapi biasanya kalau sambal baby cumi ini jarang cepat basi ya, biasanya awet banget. Aku kalau bikin tuh bisa lama. Nah, aku tambahkan lagi minyaknya ya, kurang lebih 50 ml aja minyak goreng biar lebih banyak, karena kalau banyak minyaknya juga bisa lebih awet, karena sambal itu kalau dikasih minyak banyak otomatis bisa menjadi pengawet juga untuk sambal itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan apinya. Untuk rasa sesuaikan kembali dengan selera masing-masing ya, mungkin kalau kurang boleh ditambah apa gitu. Nah, ini sambal cumi baby cuminya itu siap disajikan, ini enak banget. Nah, ini dia, tunggu dingin ya jika sambal baby cuminya ini ingin dikemas ya untuk dijual. Nah, mantap deh pokoknya. Nah, sekarang kita bikin sambal teri medannya. Ini aku siapkan 300 gram teri medan kering ya. Nah, kemudian aku rendam terinya itu dengan air secukupnya ya. Direndam kurang lebih 20 menit ya, agar tidak terlalu asin. Nah, aku siapkan untuk bahan sambalnya. Ini ada 100 gram bawang merah, kemudian ada 75 gram bawang putih, dan kemudian ada 100 gram cabai merah besar. Ini aku buang bijinya ya, biar nggak ada bijinya, karena bijinya itu kan agak keras kalau bawang kalau cabai merah besar ini. Kemudian 75 gram cabai rawit. Jadi memang kita menunya kan bikinnya sambal ya, otomatis kan agak pedas gitu ya, jadi agak banyak untuk cabai rawit. Nah, kita panaskan 100 ml minyak dalam wajan, kemudian kita goreng teri yang sudah dicuci bersih tadi. Kita goreng sampai kering. Nah, ini aku suka banget ya dengan teri medan ini, enak banget teri medan itu. Nah, kurang lebih seperti ini sudah kering, angkat dan tiriskan minyaknya. Kita sisihkan dulu. Nah, kita kembali ke wajannya, kita tambahkan lagi 50 ml minyak goreng, kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah besar. Kita goreng sampai layu. Sama seperti membuat sambal sebelumnya ya. Jadi kita goreng dulu biar awet, karena kalau nggak digoreng dulu biasanya itu cepat basi. Jadi kita usahakan goreng dulu sebentar supaya dia nanti jadinya itu awet. Dan ini sudah layu, matikan dulu untuk apinya. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam chopper atau gunakan cobek kalau nggak ada chopper. Aku gunakan chopper biar lebih cepat aja. Nah, kemudian tambahkan ini kurang lebih 1 sendok teh terasi ya, biar lebih sedap aku tambahkan terasi. Nah, ini aku akan haluskan. Kita haluskan semua bahannya sampai halus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini selesai, ini sudah halus. Nah, kita kembali ke wajannya, tambahkan lagi 50 ml minyak goreng. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Memang minyaknya banyak ya kalau kita mau bikin sambal yang awet itu. Kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk purut dan 3 lembar daun salam. Kemudian kita tambahkan 50 gram gula kelapa atau gula aren. Nah, ini tadi aku tambahkan 100 ml air. Nah, tambahkan 3/4 sendok teh garam, kemudian tambahkan 1,5 sampai 2 sendok makan gula pasir. Dan aku tambahkan setengah sendok teh vetsin atau penyedap rasa. Nah, tumis sampai sambalnya matang dan berwarna agak gelap. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah berwarna lebih gelap, baru kita masukkan untuk terinya yang sudah digoreng tadi. Nah, aduk rata dan goreng sebentar. Wow, cepat banget.
dan ini enak banget loh, beneran. Ini juga awet lama ya, kurang lebih seperti ini. Ini selesai sambalnya itu, ini aku bikinnya tuh sambal yang bisa dibikin awet lama. Nah, sambal terinya siap dinikmati. Nah, ini kita tunggu dingin kalau ingin dikemas ya untuk dijual. Jadi kita bikin yang awet-awet karena untuk stok nanti ya. Sambal teri Medan rasanya tuh enak banget. Nah, sekarang kita baru bikin sambal pete. Ini aku suka banget dengan pete. Mungkin kalian pecinta pete ya. Ini aku gunakan 100 gram bawang merah. Kemudian ada 25 gram bawang putih, nggak terlalu banyak bawang putihnya. Kemudian 75 gram cabai rawit. Kemudian ada 75 gram cabai merah besar. Ini sudah dibuang bijinya cabai merahnya. Nah, kemudian ini petenya aku siapkan 250 gram pete yang sudah dikupas ya ini. Nah, kita siapkan wajan, kita panaskan 100 ml minyak goreng, kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah besar. Kita goreng sampai layu. Nah, digoreng sampai layu. Nah, kemudian aku tambahkan kurang lebih 2 sendok makan udang rebon kering. Jadi biar lebih sedap, kalian boleh ganti dengan ebi kalau kalian punya ebi. Kita pilih yang murah aja ya, kita gunakan udang rebon. Dan kemudian tambahkan 50 gram tomat. Tambahkan tomat. Nah, kurang lebih seperti ini nih sudah layu. Ini kita masukkan ke dalam chopper atau cobek sama seperti tadi karena akan kita haluskan. Nah, kemudian aku tambahkan setengah sendok makan terasi. Terasi yang sudah dibakar ya. Kebanyakan terasinya aku bakar dulu. Nah, kita haluskan semua bahan sambalnya. Kalau terasi dibakar tuh jadinya nanti di sambal tuh lebih sedap gitu ya. Nah, udah habis seperti ini selesai. Kemudian tambahkan lagi 100 ml minyak goreng. Kita masukkan petainya, kita akan goreng petainya. Goreng petai sampai matang tapi jangan terlalu kering banget ya. Sambil diaduk-aduk gini biar nggak terlalu kering. Nah, seperti ini ya, selesai. Angkat dulu petainya. Ini sudah matang tapi tidak kering. Jadi enak banget kalau dia matang gini, gurih banget. Apalagi ini petenya tua-tua banget ya. Kalau tua itu enak, lebih gurih. Kalau yang muda itu nggak enak, agak-agak pahit, ada pahitnya gitu. Nah, kemudian baru kita masukkan bahan sambal yang sudah dihaluskan tadi. Kita goreng, kemudian tambahkan 100 ml air untuk membersihkan sisa sambal. Kita tambahkan 3/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh vetsin atau penyedap rasa. Kemudian kita goreng sambalnya sampai matang berwarna lebih gelap. Nah, kurang lebih seperti ini, warnanya sudah lebih gelap ya. Kita masukkan pete yang sudah digoreng tadi, kita goreng sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini selesai, matikan apinya. Nah, sambal petenya ini siap dinikmati. Ini awet banget, tidak mudah basi ya. Dan sambal petenya ini siap dikemas, tunggu dingin dulu kalau mau dikemas. Nah, sekarang kita bikin sambal hijau. Nah, aku siapkan 125 gram cabai hijau besar. Kalau bisa cari yang agak besar-besar ya. Ini aku dapatnya yang kayak gini, jadi kurang besar-besar gitu. Nah, tambahkan air sampai ya, hampir penuh ya. Kemudian aku tambahkan sedikit cuka masak, kurang lebih 1 sendok makan biar warnanya itu nanti tetap bagus, seger gitu. Nah, rendam cabai hijau besarnya selama kurang lebih 20-30 menit. Nah, kemudian aku siapkan ini ada 3 siung bawang merah, ini ukuran sedang bawang merahnya. Kemudian 1 siung bawang putih ukuran kecil aja ya, untuk bawang putihnya sedikit aja. Dan ada 3 lembar daun jeruk purut. Terus kemudian ini ada 3 buah tomat ya, kurang lebih 75 gram. Ini aku timbang untuk tomat hijaunya, jadi ditimbang aja biar nanti pas ya ukurannya. Nah, iris tipis tomat hijaunya. Untuk tomat hijaunya diiris tipis-tipis aja. Kalau ada yang lebih hijau lagi lebih bagus ya tomatnya. Ini warna tomatnya kurang hijau. Nah, selesai, sisihkan dulu. Dan ini setelah direndam dengan air cuka kurang lebih 30 menit ini sudah selesai. Kita masukkan langsung ke dalam cobek. Jadi aku gunakan ini lagi. Kalau kalian ada cobek biasa boleh pakai cobek biasa. Nah, kemudian aku masukkan juga bawang putihnya. Ini aku bagi dulu menjadi 2 bawang putihnya biar lebih cepat hancurnya nanti. Kemudian bawang merah.
kita tambahkan juga. Kemudian ada 1 sendok teh garam, aku kasih garam langsung gini. Kemudian aku tambahkan air jeruk nipis kurang lebih setengah sendok makan ya, ini 1 iris gini, nggak usah terlalu banyak ya, warnanya juga tetap bagus. Nah, tumbuk kasar ya semua bahan sambalnya, jangan ditumbuk halus, kita tumbuk kasar aja, cukup ditumbuk-tumbuk, jadi nggak perlu terlalu halus. Nah, kurang lebih seperti ini, jangan sampai halus, cukup hancur saja kayak gini ya. Nah, kemudian kita panaskan 100 ml minyak goreng dalam wajan dan kita tambahkan irisan tomatnya. Kita akan goreng dulu untuk tomatnya, kita goreng sampai layu tomatnya. Kita goreng dulu tomatnya sampai layu, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah layu untuk tomatnya. Kemudian baru kita masukkan cabai hijaunya yang sudah dihancurkan tadi. Kita masukkan. Kemudian aku tambahkan ini daun jeruk purutnya, ini aku remas-remas gini biar aromanya keluar daun jeruk purutnya. Kita goreng sampai cabai hijaunya layu. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, terserah mau rasa apa, setengah sendok teh vetsin atau penyedap rasa, dan 1 sendok makan gula pasir. Sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kita aduk rata, kita goreng dulu sebentar. Nah, ini kan warnanya masih lumayan bagus ya, jadi nggak terlalu hitam. Biasanya kalau nggak ditambah juga atau jeruk nipis warnanya cepat hitam. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah layu dan harum. Ini selesai, sambal ijonya siap disajikan. Ini mantep banget. Nah, ini ya, tunggu dingin ya bila ingin dikemas dalam botol ya untuk dijual. Nah, siap, mantep deh. Nah, ini dia sudah jadi 5 sambal. Ini ya 5 sambal untuk stok kita di bulan puasa Ramadan nanti. Ini ada sambal baby cuminya. Ini sambal baby cumi favorit aku yang enak banget. Ini cocok banget ya untuk ide jualan juga di bulan puasa Ramadan ini. Nah, buat kalian yang males masak setiap hari bisa bikin ini ya. Jadi untuk stok kita kalau lagi butuh tinggal ambil aja. Nah, dan ini juga ada sambal teri medannya. Ini juga enak banget, sambal teri medan ini pas banget ya dengan lidah kita. Dan kemudian ini sambal pete. Sambal pete ini yang menggugah selera banget, jadi enak banget buat yang pecinta pete pasti suka ini sambal pete. Makan jadi lahap kalau sudah kena sambal pete. Dan kemudian ini adalah sambal bawang burudi. Nah, ini enak banget, ini cocok banget ya untuk sandingan makan apa aja kita kasih sambal bawang ini ya. Cara bikinnya juga mudah banget, cepet banget. Dan kemudian sambal ijo padang. Nah, buat kalian yang suka dengan masakan Padang, ini sambal ijo padangnya kalian bisa sajikan di rumah kalian sendiri. Mantep kan? Nah, ini dia aneka sambal yang bisa untuk ide jualan di bulan puasa Ramadan ini, dan juga bisa untuk stok kita sendiri di rumah ya, supaya puasa kita nanti lancar, nggak bingung masakan, nggak bingung makanan. Jadi kalau lagi malas masak tinggal ambil aja pakai nasi hangat gitu ya. Mantep banget, bikin makannya jadi nambah. Nah, cukup mudah bukan membuat aneka sambal favorit kita? Silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.